Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan
jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman, kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media mana. Terima kasih Pak Ivan, saya Dia dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup,
illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau
kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ifanius Tiafandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi,
Ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN
itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, itu tegasan biasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara refleksi kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus.
Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu
selanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan
strategi kerjasamanya. Kita mempunyai berbagai channel sebetulnya. Dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, itu tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL.
Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada satu kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari dua kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala untuk tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru
aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ifanius Tiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai aparat penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ifanius Tiafandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian.
Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan
sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala itu tegasan biasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara refleksi kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi,
Ada pula dana peserta pemilu Rp3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada Rp1,2 triliun yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada Rp264 miliar yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining Rp1,2 triliun. Terus ini lainnya Rp264 miliar, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai Rp238 miliar. PPATK juga menemukan Rp136 miliar dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya Rp21 miliar, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan
PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala itu tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivanius Tiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus.
Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Kedasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan
kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ifanius Tiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya
terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu.
Dua kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada satu kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari dua kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala. Itu
gagasan PT Asa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya? Kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai aparat penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Kedasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi,
Ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan Green Financial Crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu
itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, itu tegasan biasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan KPSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus.
Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu
sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan
strategi kerjasamanya. Kita mempunyai berbagai channel sebetulnya dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala itu tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL.
Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada satu kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dia dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja
parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya, dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak, tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala untuk tegasan kiasan. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian.
Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan
sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Kedasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ifanius Tiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi, ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan.
berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan green financial crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya belum lengkap Pak. Bahkan ada salah satu parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya hanya 180.000, padahal kita tahu di mana-mana spanduknya bertebaran gitu. Nah, ini mau penegasan aja sih Pak, apakah memang ini linear dengan temuan PPATK bahwa transaksi itu lebih banyak di rekening bendahara parpol gitu Pak. Kemudian juga kemarin sempat ada statement dari KPU dan Bawaslu bahwa kalau rekening bendahara parpol itu tidak menjadi objek yang harus mereka awasi gitu ya, karena yang diawasi itu hanya LADK, RADK, dan PSDK gitu. Jadi sebenarnya secara aturan itu seperti apa Pak? Apakah mereka bisa menelusuri juga transaksi mencurigakan yang ada di bendahara parpol itu? Kemudian yang kedua Pak, kalau data yang disampaikan ke KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum itu sebenarnya sedetil apa ya? Mungkin kalau tadi yang disampaikan ke kita itu kan bentuknya agregat gitu. Saya pengen tahu sedetil apa data dari PPATK yang disampaikan itu, dan kira-kira itu sebenarnya tindak lanjutnya itu sulit nggak ya Pak? Karena ketika kita dapat data dari PPATK yang sudah progresif gitu ya, tapi kok kecenderungannya dari APH maupun Bawaslu itu kayak enggan gitu menindaklanjuti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkapkan adanya 3,5 triliun rupiah dana peserta pemilu yang berasal dari transaksi mencurigakan terkait korupsi di sepanjang 2022 hingga Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sumber ilegal hingga triliunan rupiah itu berasal dari 13 kasus korupsi yang seluruh laporannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, APH. Kasus yang telah diserahkan kepada APH terkait dengan DCT, Daftar Calon Tetap periode tahun 2022 sampai tahun 2024, ada di dalam 13 kasus korupsi kami dengan angka 3.518.370.150.789 rupiah, ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK tahun 2023 di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain korupsi,
Ada pula dana peserta pemilu 3,1 triliun yang diduga berasal dari 4 kasus perjudian. Lalu sepanjang 2022 hingga 2024 awal ditemukan pula 2 kasus kejahatan lingkungan yang menjadi sumber pendanaan peserta pemilu. 2 kasus tersebut masing-masing terkait illegal mining atau pertambangan ilegal serta terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, TSL. Dari illegal mining ada 1,2 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai peserta pemilu. Kemudian terkait perdagangan TSL, ada 264 miliar rupiah yang mengalir ke peserta pemilu. Ada 1 kasus terkait lingkungan hidup, illegal mining 1,2 triliun rupiah. Terus ini lainnya 264 miliar rupiah, kata Ivan. Kemudian ada pula ongkos pemilu yang berasal dari 2 kasus penggelapan mencapai 238 rupiah miliar. PPATK juga menemukan 136 miliar rupiah dana peserta pemilu dari 14 kasus narkotika. Dan di bidang pemilu 12 kasus, angkanya 21 miliar rupiah, katanya. Seluruh temuan ini sudah disampaikan kepada instansi-instansi penegakan hukum yang terkait yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BNN, Bawaslu, dan KLHK. Kepada Polri, PPATK telah menyampaikan 5 kasus. Kemudian kepada KPK 9 kasus, Kejaksaan Agung 4 kasus, BNN 6 kasus, Bawaslu 11 kasus, dan KLHK 1 kasus. Sampai hari ini tanggal 10 Januari tahun 2024 ini semua sudah kami sampaikan, ujar Ivan. Berbagai infrastruktur hukum seperti MOU dan lain-lainnya, tapi di sisi lain juga kita terus melakukan komunikasi yang erat, khususnya terkait dengan apa-apa saja informasi yang kita peroleh dari pihak pelapor, khususnya terkait dengan Green Financial Crime ini. Dan selanjutnya bagaimana strategi kerjasamanya, kita mempunyai berbagai channel sebetulnya, dari satu sisi yang bersifat formal, tapi di sisi lain juga yang sifatnya lebih informal, ad hoc, dan kita selalu membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama, seperti misalnya gelar perkara ataupun pengiriman saksi ahli untuk berbagai kasus-kasus yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Kita sebutnya sebagai PPNS ya. Jadi di SDM itu juga termasuk dalam kategori sebagai penegak hukum untuk menjalani proses penyidikan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan GFC ini memang kalau koordinasinya dengan SDM itu kami memerlukan data, misalnya satu perusahaan itu punya konsesi di wilayah mana, luasannya berapa dan sebagainya. Dan kami juga sudah menyampaikan informasi juga ke SDM mengenai dugaan perusahaan yang melakukan illegal mining. Lalu terkait dengan izin Pak Kepala tadi dengan PEN
itu memang proyeknya banyak. Tapi yang disampaikan di sini adalah yang sudah kita analisis dan kita sampaikan ke penegak hukum, dan beberapa sudah ditindaklanjuti dan sudah bahkan diekspos di media massa. Baik, terima kasih Pak Kepala, itu tegasan Tiasa. Kami persilakan sebut nama dan dari media Terima mana. kasih Pak Ivan, saya Dian dari Harian Kompas. Ini kemarin kan KPU baru aja mengumumkan soal LADK 18 parpol itu yang ternyata laporannya